semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan Admin 9 di sini. Di video kali ini, gue bakal coba bahas salah satu anime yang bisa dibilang cukup mirip dengan Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini berjudul Gaku Sentoshi Asterisk. Video ini mungkin akan sedikit panjang karena gue akan menjelaskan latar belakang atau sejarah Asterisk yang belum dijelaskan dalam animenya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue di sini bakal jelasin dulu istilah-istilah penting yang harus kalian ketahui agar paham dengan apa yang gue omongin nanti. Istilah pertama yaitu Lux. Lux adalah tipe senjata yang dipakai oleh para karakter Asterisk. Tergantung jenisnya, Lux terbagi menjadi 4 yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. 4 jenis ini adalah Lux, Reclux, Orgalux, dan Lost Lux. Tapi yang sering digunakan adalah senjata tipe Orgalux karena dinilai sebagai senjata yang kuat dan lebih efisien untuk digunakan. Yang kedua yaitu Genestelar. Genestelar adalah ras baru yang muncul karena pengaruh mana. Kemampuan mereka yang telah menjadi Genestelar akan ditingkatkan melalui perana mereka. Genestelar wanita disebut sebagai Strega, sedangkan Genestelar pria disebut sebagai Dante. Yang ketiga yaitu Prana. Prana adalah aura spesial yang dimiliki oleh Genestelar. Strega dan Dante menggunakan Prana sebagai inti kekuatan mereka. Ya, intinya definisi Prana ini nggak beda jauh sama definisi mana. Oke, kita masuk ke sejarah Asterisk. Dahulu kala ada fenomena yang disebut sebagai Invertia. Invertia ini adalah fenomena bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang saat itu menimpa bumi pada abad ke-20. Fenomena Invertia ini bisa disebut sebagai hujan meteor di seluruh dunia, yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Untuk mengurangi masalah ekonomi dunia, terbentuklah sebuah organisasi yang disebut sebagai Integrated Enterprise Foundation. Mereka kemudian meneliti dan menemukan bahwa hujan meteor itu membawa sebuah elemen yang disebut sebagai mana. Karena mana inilah teknologi bisa berkembang kemudian melahirkan orang-orang yang dipengaruhi mana yang disebut sebagai Genestelar. Oke, untuk mempersingkat durasi, gue bakal langsung bahas dari main karakter dari anime ini. Amagiri Ayato adalah karakter utama dalam anime Gaku Sentoshi Asterisk ini. Sejak kecil, Ayato sudah dilatih untuk menggunakan pedang yang diajarkan langsung oleh ayah dan kakaknya. Dulunya, kakaknya yang bernama Amagiri Haruka memasangkan 3 buah segel untuk menahan kekuatan Ayato. Alasan Haruka memasang segel itu adalah karena Haruka takut kekuatan Ayato akan hilang kendali. Segel itu nantinya akan terbuka satu demi satu seiring perkembangan kekuatan Ayato. Haruka kemudian mengalami koma dan tertidur sepanjang waktu. Karena hal ini, Ayato bertekad untuk menyelamatkan kakaknya itu. Ayato memiliki Orgalux yang bernama Cerveresta yang dulunya dimiliki oleh kakaknya. Kemampuan Orgalux Cerveresta ini adalah menghancurkan semua benda yang disentuh oleh senjata ini. Pedang ini dulunya sangat ditakuti oleh sekolah lain sebelum Haruka dinyatakan dalam keadaan koma. Menurut Claudia, Cerveresta ini terbuat dari suhu panas, jadi pedang ini memiliki ketahanan panas. Dan meski Julis memiliki ketahanan panas, pedang ini bisa menghancurkan Julis. Tapi di balik kuatnya Orgalux ini, Cerveresta akan menguras prana penggunanya. Pedang ini sangat pemilih, dan tidak ada orang yang memiliki tingkat kecocokan dengan Orgalux ini. Untungnya, Ayato memiliki tingkat kecocokan 97% dengan Cerveresta. Dengan begitu, Cerveresta resmi menjadi milik Ayato. Meski Cerveresta mengakui Ayato sebagai tuannya, tapi Orgalux ini tidak mau mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga semua segel yang ada pada tubuh Ayato terbuka. Segel yang ditanamkan oleh Haruka ini akan terbuka melalui suatu kondisi tertentu. Segel pertama akan terbuka ketika Ayato mengetahui tujuannya, seperti untuk apa dan untuk siapa dia harus bertarung. Segel kedua akan terbuka ketika Ayato menemukan teman yang dia percayai, dan segel ketiga akan terbuka ketika Ayato mengalahkan Haruka. Faktanya, Ayato tidak pernah menang ketika bertarung dengan Haruka, meski dalam latihan. Tapi meski Ayato tidak pernah menang saat duel dengan Haruka, Ayato akhirnya bisa membuka segel ketiga ini meski syaratnya belum terpenuhi. Menurut Haruka, 3 segel itu dia buat agar Ayato bisa cukup kuat untuk mengalahkan Madiat Mesa. Madiat Mesa adalah ayah dari Haruka. Perlu kalian ketahui bahwa Haruka dan Ayato sebenarnya memiliki ayah yang berbeda meski ibu mereka sama. Dulunya, ibu Ayato yaitu Amagiri Sakura menikah dengan Madiat Mesa dan memiliki anak yaitu Haruka. Setelah itu, Amagiri Sakura berpisah dengan Madiat Mesa dan menikah lagi dengan Amagiri Masatsugu dan memiliki anak yaitu Ayato. Meski secara biologis Ayato dan Haruka itu adalah saudara kandung karena dilahirkan oleh ibu yang sama, tapi dalam Wikia fandom disebutkan bahwa mereka berdua adalah saudara tiri. Balik lagi ke masalah Madiat Mesa. Dahulu kala Madiat Mesa, Dirk Eberwen, dan Valda Faut adalah anggota dari organisasi rahasia yang disebut Golden Bow Alliance. Tidak diketahui secara pasti apa tujuan asli dari organisasi ini.
tapi mereka berencana untuk membuat fenomena invertia terjadi untuk kedua kalinya. Tapi Madiat Mesa kekurangan personil untuk merencanakan hal ini. Tapi rencana mereka akan tetap berjalan karena mereka memiliki Orphelia dalam organisasi mereka. Sedikit penjelasan mengenai Orphelia. Orphelia dulunya adalah teman masa kecil Julius. Tapi karena alasan tertentu, Orphelia menjalankan sebuah operasi yang dilakukan oleh Hilda. Operasi ini mengubah Orphelia menjadi seorang Strega. Saat ini Orphelia dikatakan adalah karakter terkuat dalam anime ini. Oke, kembali lagi ke pembahasan Madiat Mesa. Haruka kemudian diajak untuk bergabung dengan Golden Bow Alliance, tapi dia menolaknya. Karena sekarang Haruka memiliki sedikit informasi mengenai rencana dari Golden Bow Alliance, Dirk kemudian menyuruh Madiat untuk segera melenyapkan Haruka dalam sebuah turnamen ilegal tanpa aturan yang disebut sebagai Eclipse. Tepat sebelum Haruka pergi ke turnamen ini, dia membuat 3 segel pada tubuh Ayato agar Ayato tidak pergi mencarinya. Madiat berhasil mengalahkan Haruka dan kemudian menanamkan sebuah potongan orga Lux Raksanada di dalam tubuh Haruka. Setelah pertarungan Haruka dengan ayahnya, Haruka jatuh dalam kondisi koma. Tapi Haruka berhasil menyegel kekuatan ayahnya itu. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh Haruka, sebagian rencana Golden Bow Alliance itu jadi gagal. Alasan kenapa Madiat Mesa tidak membunuh Haruka saat itu adalah karena jika Haruka mati, maka segel yang ada dalam tubuhnya tidak bisa dilepaskan. Madiat Mesa kemudian sedikit tertarik dengan Ayato. Dulunya Ayato pernah berlatih dengan Madiat Mesa. Ayato sebenarnya dipaksa untuk bertarung di pihak Madiat karena Madiat telah memasang sebuah potongan orga Luxnya pada Haruka. Jadi dia memanfaatkan ini untuk memaksa Ayato agar ikut dalam turnamen Lindworm untuk menyelamatkan Haruka. Sedikit spoiler di light novelnya, setelah event turnamen Grip atau turnamen yang ada di season 2 itu selesai, Hilda berhasil membangunkan Haruka dan kemudian Haruka masuk ke sebuah organisasi kepolisian yang disebut Stejarnagarm. Kesimpulannya adalah Golden Bow Alliance dan Madiat Mesa atau ayah Haruka di sini adalah antagonis utama dalam novel ini. Hanya saja tujuan mereka dalam novel ini belum dijelaskan secara pasti. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Untuk pembahasan lanjutan animenya, akan admin bahas di video yang lain. Intinya, pantengin terus channel Aku Anime karena gua akan membahas berbagai anime, manga, dan light novel. Oke, jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.